Walaupun sihir yang dilontarkan oleh Romantika cukup besar, tapi tidak cukup untuk menghempaskan dua peserta itu. Di sini salah satu peserta menancapkan pedangnya ke tanah, membuat dia mampu bertahan. Sedangkan Ajes, yang merupakan Magic Swordman, langsung menebas aliran angin sihir itu. Dia terus maju dan berlari, yang membuat pria yang mengikutinya di belakang begitu kaget dan sangat heran dengan apa yang dilakukan oleh Ajes ini. Tapi kemudian Romantika langsung menghempaskan energi sihir yang jauh lebih besar, yang membuat pria itu sangat terkejut dan menyadari kalau selama ini dia menjadi targetnya agar bisa dikeluarkan dari permainan ini. Dan begitu gelombang sihir itu mencapai pria ini, dia langsung terhempas dan gugur dalam perlombaan itu. Dan kini perlombaan ini hanya meninggalkan 3 peserta saja. Di sini Desir sangat memuji apa yang dilakukan oleh Romantika yang berhasil menyingkirkan pria itu. Tapi kemudian Romantika berbalik ke arah Desir dan menawarkan kesepakatan. Karena Desir dianggap pria yang cukup baik karena dia mudah tersenyum, Romantika meminta Desir untuk menyerah dan keluar dari permainan ini. Di sini dengan tegas, Desir menolak permintaan dari Romantika dan malah Desir tersenyum, yang membuat Romantika begitu kesal dan juga kaget kenapa bisa ada orang sebodoh ini. Tapi terlihat di sini Desir sangat percaya diri dengan apa yang akan dia lakukan. Kemudian Romantika langsung mengeluarkan sihir tingkat 2 yang dia kuasai dengan mengeluarkan banyak lingkaran sihir yang berada di sekitarnya. Kemudian Romantika langsung menghempaskan Desir yang berada di hadapannya dengan gelombang sihir yang cukup besar. Di sini debu berterbangan dan Romantika menganggap Desir telah berhasil dia singkirkan. Tapi hal yang lebih mencengangkan akan terjadi. Ternyata Desir mampu menghindar, bahkan berdiri tepat di belakang Romantika sambil berkata, "Sihir tingkat 2 yang kau keluarkan benar-benar luar biasa. Dan bila itu orang lain, mungkin dia akan kalah." Romantika yang melihat itu hanya bisa mematung dan keheranan melihat bagaimana mungkin Desir, yang notabene rakyat jelata, bisa menghindari sihir tingkat tinggi seperti itu. Yang lebih mengejutkan lagi, di sini Desir berkata kepada Romantika, karena Romantika terlalu fokus dengan kecepatan dari sihirnya, dia mengabaikan akurasi, yang membuat Desir mudah saja menghindar dan membelokkan aliran dari sihir itu, yang membuat sihir dari Romantika meleset sangat jauh dari sasaran. Di sini Romantika masih terlihat bingung saat sihir yang berhasil dibelokkan. Bahkan dia juga terkejut bagaimana Desir bisa menganalisa dengan tepat apa yang dia lakukan. Romantika sangat kesal, dia tidak percaya kalau penyihir tingkat 1 seperti dirinya bisa menghalau penyihir tingkat 2 seperti Romantika. Romantika menyadari betul, hanya orang-orang yang memiliki keterampilan tingkat sihir yang lebih tinggi yang bisa menganalisa sebuah sihir. Itu tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Dan Romantika tidak percaya dengan hal itu. Tapi kemudian karena sudah terlanjur kesal kepada Desir, Romantika mengeluarkan gelombang sihirnya lagi dengan membuat banyak lingkaran sihir. Setelah itu Romantika langsung menyerang Desir dengan gelombang sihir yang berbentuk rantai dan mengarah ke arah Desir secara langsung. Di sini terlihat Desir begitu santai menanggapi apa yang dilakukan oleh Romantika. Bahkan di sini kakinya tidak bergerak sama sekali saat membelokkan sihir yang dilemparkan oleh Romantika. Romantika tidak percaya apa yang dia lihat. Romantika berpikir pada awalnya kalau Desir hanyalah beruntung, tapi tidak untuk yang kedua kalinya. Kali ini bahkan Desir dengan mudah membelokkan sihir yang jauh lebih kuat. Di tengah keputusasaan itu, Desir berkata kepada Romantika kalau dia akan mengakhirinya. Di sini, Desir akan menyerang balik Romantika. Tapi sebelum Desir menyerang, Desir hanyut dalam pikirannya sendiri. Di sini Desir berkata kepada dirinya sendiri kalau dia harus mengalahkan Romantika. Hal itu penting untuk dilakukan agar Romantika mampu berkembang. Desir sadar betul kalau Romantika merupakan penyihir yang sangat hebat. Tapi kalau dia tidak mengalahkan Romantika di sini, maka Romantika tidak akan berkembang. Bila Romantika tidak akan berkembang, maka kejadian buruk di masa lalu Desir saat Desir memeluk Romantika di akhir hidupnya akan terulang kembali. Di sini Desir sudah membulatkan tekad untuk melindungi Romantika bagaimanapun caranya. Kemudian Desir mengeluarkan pancaran gelombang api yang cukup besar. Di sini ledakan besar pun terjadi dan menghempaskan Romantika ke belakang, yang langsung membuat Romantika kalah dari balapan itu. Dengan bergegas, Desir langsung menyusul Ajes yang berada jauh di depannya. Ajes menyadari itu dan ingin menyerang balik ke arah Desir. Karena garis finish makin dekat, Ajes mulai mengeluarkan gelombang sihir miliknya sendiri. Dia membuat banyak lingkaran sihir untuk mengeluarkan panah ajaib miliknya. Desir menyadari itu kalau Ajes ingin menyingkirkannya di tempat ini.
Kemudian Desir langsung mengeluarkan sihir analisa miliknya dan menganalisa struktur sihir milik Ajes. Kemudian Ajes meluncurkan anak panah ajaib miliknya. Di sini Desir berusaha menghindari, tapi sayangnya beberapa panah gagal dia halau. Karena panah-panah itu berhasil mengenai dirinya. Tapi yang lebih membuat Ajes terkejut, ternyata Desir mampu membelokkan beberapa panah yang mengarah ke titik vitalnya dengan tepat waktu. Dari sinilah Ajes sadar kalau dia tidak bisa mengalahkan Desir hanya dengan trik ini. Langsung mengeluarkan serangan fisik yang sangat kuat kepada Desir. Desir menyadari itu dan langsung menganalisanya lagi. Terjadi gelombang kejut dan ledakan yang cukup besar. Dan ternyata di sini Desir menunggu momen itu. Akibat ledakan itu, Desir terlontar ke arah garis finish dengan begitu cepat. Ajes menyadari kalau ini adalah hal yang ditunggu oleh Desir. Dia melesat dengan cepat dan langsung dihalau oleh Ajes. Tapi sayangnya, tindakan yang dilakukan oleh Ajes sudah terlambat dan Desir bisa mencapai finish dan menjadi yang pertama. Ajes yang melihat itu begitu terkejut. Bagaimana mungkin bisa orang biasa mengalahkan dirinya yang notabene seorang Magic Sword Master. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Desir telah sampai kepada Dewan Mahasiswa. Di sini para guru tidak percaya bila orang biasa yang tidak memiliki bakat, ditambah lagi hanyalah penyihir tingkat 1, bisa menyelesaikan dungeon bayangan. Di sini terjadi perdebatan antara Dewan Mahasiswa apakah Desir akan dimasukkan ke kelas Alpha. Tapi tentu saja, sebagian besar orang yang masuk ke kelas Alpha adalah orang yang sangat berbakat. Ditambah lagi, mayoritas orang yang masuk ke kelas Alpha ialah bangsawan. Karena memang tidak ada kesepakatan di antara mereka dan tidak ada jalan temunya, maka para bangsawan itu terpaksa memasukkan Desir ke kelas beta. Begitu pengumuman besoknya, Desir melihat akan ditempatkan di manakah dia. Dan seperti perkiraan Desir kalau dia akan ditempatkan di kelas beta. Desir tampak tidak terkejut, bahkan dia merasa biasa saja. Kini dia hanya memikirkan apa yang akan dia lakukan berikutnya. Tanpa sadar, ternyata Romantika berdiri di sebelahnya. Dan dia begitu tampak putus asa dan kecewa karena dirinya juga dimasukkan ke kelas beta. Keesokan harinya di kelas terlihat Romantika begitu putus asa saat dia berada di kelas beta yang tampak kumuh dan juga jorok, penuh dengan sarang laba-laba. Romantika melirik ke arah Desir yang terlihat serius mengikuti pelajaran. Dan dia bertanya-tanya kenapa orang ini bisa begitu serius saat dijelaskan bahkan oleh dosen yang tidak memiliki kompetensi. Dari tatapan itu, Desir menyadari kalau Romantika telah melihatnya dari tadi. Tapi kini, Desir hanyut dalam pikirannya sendiri. Kalau dia bertekad ingin merubah takdir. Dan tujuan Desir kali ini ialah merekrut orang yang paling berbakat di kelas beta dan melatih mereka agar setara dengan kelas alfa untuk menghadapi perang besar yang akan terjadi. Di saat jam pelajaran telah selesai, Romantika tidak beranjak dari kursinya. Terlihat di sini dia masih putus asa dan tidak bisa menerima kenyataan kalau dia berada di kelas beta. Tak selang lama datang 3 pria yang mendatangi Romantika untuk mengajaknya masuk ke dalam party. Pria ini bernama Dovan. Dia menginginkan Romantika agar bisa masuk ke dalam party mereka. Desir yang berjalan dari kejauhan melihat itu. Dia tidak ingin Romantika direkrut oleh Dovan dan kemudian mengajak Romantika untuk bergabung dengan partinya. Tapi itu bukan hal yang mudah, karena kali ini Romantika sangat membencinya dan tidak mungkin merekrut Romantika. Jadi dia menggunakan cara yang sedikit kotor. Desir menghampiri Romantika dan memberikannya secari kertas. Romantika membaca kertas itu dan kemudian Desir berkata kalau dia mengetahui semua rahasia Romantika dan dia ingin berbicara dengan Romantika di belakang. Kemudian setelah mereka sampai di belakang, di sini Desir mengatakan kalau rahasia terbesar Romantika ialah saat keluarganya membeli status bangsawannya. Di sini Desir mengatakan bila Dovan sampai mengetahui kalau Romantika hanyalah orang biasa yang menggunakan status yang dibeli oleh orang tuanya, apakah dia yakin kalau Dovan akan melindunginya? Romantika langsung goyah dengan perkataan dari Desir ini. Dan kemudian Desir berkata kalau dia ingin merekrut Romantika berada di partinya. Romantika terkejut dan awalnya sangat keberatan bila harus ikut ke dalam party orang biasa. Tapi kemudian Desir memberikan kesepakatan kalau dia tidak akan menceritakan kepada siapapun
Sebagai gantinya, Romantika harus ikut ke dalam partinya. Tapi, bila dalam waktu 1 bulan Romantika merasa tidak nyaman, maka dia bisa keluar dari party itu. Kemudian Desir langsung mengajak Romantika untuk membuat kesepakatan. Karena tidak ada pilihan lain, Romantika setuju dengan permintaan dari Desir. Dari sinilah Romantika bergabung dengan Desir dalam partinya. Saat berada di kantin, di sini Romantika berkata kepada Desir kalau party mereka masih kekurangan orang. Mereka harus merekrut 3 orang lagi agar party mereka bisa dianggap sah. Tapi sayangnya di kelas beta pun masih banyak party yang terlihat sangat populer, bahkan terlihat sangat kuat. Jadi mayoritas orang akan bergabung dengan party-party itu. Namun Desir terlihat tidak khawatir sama sekali. Ditambah lagi Desir terus tersenyum, yang membuat Romantika sangat kesal. Tapi kemudian Desir berkata kalau dia sudah memutuskan siapa saja yang akan dia rekrut. Romantika bertambah kesal dengan perkataan dari Desir itu. Seharusnya Desir dari tadi sudah mengatakan siapa saja yang akan dia rekrut. Setelah itu mereka berjalan menuju aula untuk melihat orang yang ingin mereka rekrut. Seorang pendekar pedang bernama Pram, seorang SWAT master yang pernah terjebak di dalam dungeon selama 9 tahun. Dan di sini